Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi azalan wa abada, al-ma'budil maqsudi daiman sarmada, al-mujzili liman ata'ahu ata'aw wa midada, yaghfirudz dzunuba wa yasturul uyuba wa yufarrijul kuruba wa yakunu lil mu'minina malja'an wa sanada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidina abada. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintahnya, dan kita jauhi apa yang menjadi larangan-larangannya. Dengan cara demikian, insya Allah kita akan memperoleh kehidupan yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tahun 1441 Hijriah telah berlalu. Marilah kita menyisihkan waktu yang khusus untuk bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengingat bahwa waktu terus berlalu, kelak menjadi kini dan kini menjadi tadi. Marilah kita terus tanpa henti bertaubat dan mohon ampunan kepadanya, karena hanya dialah yang dapat membersihkan, yang dapat meluruskan kehidupan kita di dunia ini sebagai bekal untuk melangkah ke masa depan. Kaum muslimin yang berbahagia, sudah siapkah kita melangkah memasuki tahun baru, tahun 1442 Hijriah? Diperkirakan bahwa masa yang akan datang tidak merupakan masa yang lebih ringan dan lebih mudah dari masa lalu. Para futurolog memperkirakan bahwa masa yang akan datang itu akan jauh lebih canggih dan jauh lebih kompleks dari masa yang telah lalu. Kiat apa yang telah kita siapkan untuk menyongsongnya? Baiklah kita simak sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Abu Dzar. Ya Abu Dzarrin, jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa khudhiz zada kamilan fa innas safara ba'idun wa khaffifil himla fa innal aqobata ka'udun wa ahlisil amala fa innan naqida basirun. Wahai Abu Dzar, perbaharuilah hidupmu, karena laut sangatlah dalam
Bawalah bekal yang cukup, karena perjalanan sangatlah jauh. Peringan beban, karena beban yang berat akan membawa akibat yang panjang. Dan ikhlaskan amal, karena Maha Penilai sangatlah cermat. Nasaihul Ibad halaman 19. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, betapa cermat peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menyongsong masa depan. Betapa jauh tinjauannya ke masa depan. Hidup kehidupan kita harus diperbaharui. Segala kebocoran diperbaiki hingga tak akan sempat lagi dimasuki segala kerancuan dan kepalsuan. Kita diharuskan juga untuk menyiapkan bekal yang cukup untuk masa depan. Bekal berupa amalan yang baik, dan kita dituntut juga untuk menanggalkan segala beban kehidupan berupa perilaku yang tidak diharapkan, yang hanya akan memberatkan masa depan kita, yang membentang dari kehidupan di dunia hingga akhirat nanti. Di samping itu, segala amal perbuatan kita hendaknya dilakukan dengan penuh keikhlasan, karena perbuatan yang tidak didasarkan ikhlas akan kehilangan kualitas maupun esensinya sebagai perbuatan yang semula dimaksudkan. Amal yang dilakukan agar diketahui dan dipuji oleh orang lain lebih merupakan iklan dan promosi diri. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimanakah kiatnya menyongsong masa depan itu? Beberapa pemikir masa kini dalam mengaitkan keberadaan manusia dengan masa depannya, ada yang memandang secara eksistensial bercirikan kecemasan. Ada juga yang memandang manusia sebagai makhluk wisata atau homo viator yang dilaksanakan manusia karena menghadapi masa depan dengan penuh harap. Pandangan mereka dipandang sebagai suatu hasil pemikiran tentang manusia yang orisinal, sehingga mendapat perhatian penuh dari rekan-rekannya. Coba kita simak ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika mahdhura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapakah di antara mereka yang paling dekat? Dan mereka mengharapkan rahmat-Nya, dan mereka pun takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Kaum muslimin yang berbahagia, makna ayat ini amatlah jelas, yaitu bahwa mendekatkan diri kepada Allah itu melalui roja, penuh pengharapan pada rahmat, serta khauf, cemas akan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, konsep kecemasan dan hidup penuh harap dalam menyongsong masa depan yang dipandang para ahli filsafat sebagai ciri eksistensial manusia, bagi kita kaum muslimin bukanlah suatu barang baru, karena telah jelas tercantum dalam Al-Quranul Karim. Tinggal barangkali kita sendiri yang belum sempat menyingkapnya. Mengenai roja, Al-Haddad memandangnya sebagai kesadaran kolbu akan luasnya rahmat Allah serta keagungan kasih dan keindahan janjinya bagi mereka yang taat kepadanya.
Situasi kolbu seperti ini menghasilkan sikap optimis dan selanjutnya mengundang untuk bergegas untuk berbuat kebajikan. Adapun khauf dirumuskan oleh Al-Haddad sebagai buah dari kesadaran hati insan akan kedahsyatan sanksi berupa azab Allah bagi mereka yang berbuat dosa dan melanggar perintah-perintahnya. Hal ini akan menggugahnya untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan dosa. Demikianlah rojak dan khauf merupakan dua konsep motivasi untuk taat dan menangkal perbuatan dosa, dan hendaknya dimanfaatkan oleh kaum muslimin dalam menyongsong masa depan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, demikianlah untuk memadukan ketiga dimensi waktu itu, yaitu waktu yang lalu, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Dalam ajaran Islam telah jelas garis tempuhnya, yaitu dengan jalan merealisasikan jati diri manusia secara eksistensial, yaitu sebagai makhluk Allah tiada lagi jalan yang terbuka baginya kecuali melaksanakan takarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkaitan dengan masa lalu, takarrub itu ditempuh melalui taubat, memasrahkan diri serta meminta ampunan kepada Maha Penguasa yang Maha Bijak dan yang Maha Kasih. Berkaitan dengan masa depan, takarrub itu dilaksanakan dengan berbekal roja dan khauf, yang kedua-duanya mengundang kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepadanya, melaksanakan segala yang diperintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Berkaitan dengan masa kini, takarrub itu dilaksanakan dengan jalan ightinam, mengambil manfaat sebesar-besarnya dengan mengisinya hanya dengan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan ucapan selamat tinggal kepada tahun 1441 Hijriah serta menyongsong tahun baru tahun 1442 Hijriah, kita tidak menyaksikannya hanya sekedar berlalu tanpa kesan, lewat tanpa mampu mengisi dan memanfaatkannya selaras dengan jati diri kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sekelumit khutbah yang dapat kami sampaikan pada siang ini. Semoga bermanfaat pada diri saya pribadi dan kita sekalian. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.